Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juwita Rinawati, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya. Di video kali ini, saya akan memaparkan hasil review buku Hidup Damai Tanpa Berpikir Berlebihan, Cara Menkompromikan Perasaan dengan Kenyataan, karya dari Suneko Nakamura dan Hiromi Okuda, yang terbit pada tahun 2018 di Jepang dan terbit terjemahannya di Indonesia pada tahun 2021 oleh Gramedia Pustaka Utama. Nah, sebelumnya NIM saya adalah 25111774110. Nah, di video ini adalah salah satu tugas mata kuliah Creative Writing yang diampu oleh Ibu Rizky Mutkiah. Dalam review buku ini saya membagi beberapa kategori, yaitu ada pembahasan inti buku, lalu teknik dan gaya penulisan, emosi yang ditampilkan, serta kelebihan dan kekurangan dari buku itu. Langsung saja di pembahasan inti buku. Buku ini itu membahas cara menjalani hidup dengan lebih tenang tanpa harus terjebak dalam overthinking. Nah, intinya banyak masalah itu bisa terasa berat bukan karena masalah itu sebenarnya besar, tapi karena kita itu merasa atau memikirkan bahwasanya masalah itu tuh adalah masalah yang sulit untuk dipecahkan. Nah, buku ini tuh merefleksikan pengalaman hidup dari Suneko Nakamura, yaitu seorang psikiater Jepang yang menjalani pekerjaannya kurang lebih 70 tahun lamanya. Jadi udah berpengalaman banget gitu. Nah, melalui perjalanan karirnya itu diceritakan dalam buku ini. Jadi dimulai dari saat Jepang masih dalam masa peperangan dan Jepang itu mengalami kekurangan dokter, jadi kekurangan tenaga medis. Nah, pamannya Suneko Nakamura ini memberikan kesempatan untuk siapa saja yang mau untuk belajar dan mau untuk melanjutkan studi agar bisa menjadi dokter. Nah, Suneko menggunakan kesempatan itu dan mengambil kesempatan itu untuk belajar. Lalu dalam perjalanan karir Suneko Nakamura, beliau itu merasa bahwasanya di langkah-langkahnya itu terasa kayak berat gitu, kayak dia itu ngerasa ini tuh bukan jalan dia, namun dia tetap melaksanakan apa yang menjadi tujuannya, apa yang menjadi sesuatu hal yang udah dia mulai gitu. Dan akhirnya dengan konsistensi yang dia lakukan, dia bisa menjadi dokter, bertahan untuk menjadi dokter berpuluh-puluh tahun lamanya. Nah, di cerita-cerita Suneko Nakamura ini dibungkus rapi dalam satu buku ini dan dibantu oleh temannya Hiromi Okuda untuk menyusun pengalaman beliau. Lanjut ke teknik dan gaya penulisan. Di buku ini itu terdiri dari 170 halaman kurang lebih dan terbagi dalam 6 bab. Penulisannya berbasis pengalaman nyata dari Suneko Nakamura sendiri, dan ini tuh bahasanya menurut saya sederhana ya, jadi lebih mudah untuk dipahami, dan beberapa bagian itu kayak sesuatu kata-kata motivasi gitu, namun disampaikan dengan lembut gitu, nggak terlalu berlebihan. Nah, lanjut ke emosi yang ditampilkan. Saat membaca buku ini, saya tuh merasa suasana yang tenang, reflektif gitu, kayak ngerasa, oh iya ya,
Oh iya ya, ternyata yang kita alami sekarang ini bukan sesuatu hal yang kita aja yang alami gitu, orang lain juga pernah mengalami hal yang sama gitu. Nah, di dalamnya juga terdapat nasihat-nasihat ringan yang bisa langsung kita terapkan. Pengalaman Suneko Nakamura ini kan dia bukan seseorang biasa ya, dia itu adalah seorang psikiater. Jadi pengalamannya bisa membuat kita itu jadi ngerasa, oh iya ya, oh ternyata gitu ya, gitu. Nah, secara saya sendiri, buku ini tuh sangat relate dengan kehidupan sehari-hari, khususnya saya sebagai mahasiswa yang yang dulunya itu adalah lulusan SMK. Jadi saya tuh dulu masih mau pas awal-awal daftar kuliah, saya merasa minder sama teman-teman, ada yang punya prestasi ini, ada yang bisa ini, bisa itu, terus punya pengalaman ini, punya pengalaman itu. Jadi kak aku tuh ngerasa saya tuh ngerasa takut tertinggal gitu sama teman-teman lain, dan merasa kayak merasa kurang berpengalaman lah gitu. Namun setelah membaca buku ini, saya tuh langsung bisa memahami bahwasanya semua hal yang kita rasa kurang ini tidak perlu untuk kita pikirkan gitu loh teman-teman, karena setiap orang itu kan punya jalannya masing-masing, dan tidak perlu membandingkan apa yang kita lakukan dan apa yang orang lain lakukan gitu. Jadi intinya adalah buku ini tuh membuat kita untuk fokus pada diri sendiri. Lanjut ke apa lagi ya tadi, kan tadi udah kelebihan, lanjut ke kekurangannya. Kekurangannya terletak pada bahasa, karena buku ini adalah hasil translatean yang awalnya itu kan dari Jepang terus ditranslate jadi bahasa Indonesia. Umumnya emang ada beberapa bahasa yang perlu untuk dibaca berulang kali biar kita bisa paham gitu. Mungkin cukup gitu aja menurut saya. Buku ini tuh bukan sekedar buku motivasi, tetapi buku refleksi diri. Nah, dengan pengalaman Suneko Nakamura, saya belajar untuk lebih konsisten dan fokus pada diri sendiri. Terima kasih sudah menyimak. Demikianlah pemaparan review buku yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bye-bye.